Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, jumpa lagi dengan saya Holil, petani milenial dari Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka untuk meningkatkan hasil panen padi di lahan saya, maka di video kali ini saya mau berbagi kepada sahabat tani semua 3 amunisi yang saya gunakan untuk merawat padi saya di fase generatif dengan tujuan dan sasaran, yaitu yang pertama untuk membuat anakan padi produktif, dan yang kedua untuk memaksimalkan keluarnya malai dengan sempurna, dan yang ketiga yaitu supaya tanaman padi saya itu sehat dari penyakit dan hama sobat tani. Amunisi apa saja yang saya gunakan? Yuk simak videonya berikut ini sahabat tani. Ini dia amunisi yang saya gunakan sobat tani. Di sini ada 2. Yang satu karena bungkusnya sudah saya buang jadi tidak saya tampilkan. Yang pertama saya menggunakan Incipio sahabat tani, produk dari Syngenta. Kemudian di sini ada MKP, dan yang ketiga yaitu saya menggunakan Give Grow 10 SP ya dari Nufarm sahabat tani. Oke sahabat tani, di video pembahasan kali ini saya akan membahas 3 hal sahabat tani. Yang pertama saya mau membahas dosis yang pas untuk tanaman padi saat fase generatif. Yang kedua saya mau membahas cara aplikasi dan waktu penyapraian yang pas 3 amunisi tadi pada padi fase generatif ini. Yang ketiga yaitu manfaat dan alasan saya mengapa menggunakan 3 bahan yang saya sebutkan tadi untuk padi saya di fase generatif ini sahabat tani. Dan yuk langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu dosis dari ketiga bahan yang saya sebutkan tadi sebagai berikut ini sahabat tani. Baik sobat tani, ini dia dosis penggunaan dari masing-masing amunisi yang saya gunakan. Yang pertama yaitu Incipio, ini produk dari Syngenta. Hama sasarannya yaitu penggerek batang sobat tani. Untuk dosisnya sendiri menurut kemasannya yaitu 1,2 ml ya per liter air sobat tani. Jadi kalau sobat tani itu menggunakan tangki yang 16 liter, maka gunakanlah Incipio ini 1,5 tutup lebih ya sobat tani, atau sekitar 2 tutup ya, lebih amannya kayak gitu sobat tani. Dan untuk luasan 1 hektar ini membutuhkan 250 ml sobat tani. Dan untuk Incipio ini kemasannya yaitu yang paling besar 100 ml. Untuk harganya sendiri yaitu di tempat kami di Banyuwangi 193.000 sobat tani. Dan untuk manfaat dan fungsi-fungsinya dan alasan mengapa saya menggunakan bahan ini nanti akan saya jelaskan di video akhir nanti ya sobat tani. Kemudian ini MKP. MKP ini adalah pupuk fosfat dan kalium. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman di fase generatif ya sobat tani. Untuk dosisnya sendiri kalau di kemasannya ini ada di bawah sendiri ya sobat tani. Bacanya ada di bawah sendiri untuk tanaman padi, yaitu sekitar 3-6 sendok. Tapi kemarin saya menggunakan dosis 5 sendok sobat tani, karena untuk memenuhi nutrisi padi saya ya sobat tani. Kemudian yang terakhir yaitu Give Grow 10 SP. Tapi ini barangnya tidak ada karena kemasannya kemarin sudah saya buang ya, sudah saya aplikasikan sobat tani, jadi tidak tahu kemana. Untuk dosis dari Give Grow sendiri yaitu saya menggunakan yang 10 SP, 1 saset per tangki ya sobat tani. Dan itu dia tadi sobat tani dosis yang saya gunakan dalam pengaplikasian 3 bahan yang saya sebutkan tadi untuk merawat padi saya di fase generatif ini sobat tani. Selanjutnya ke pembahasan kedua, yaitu cara aplikasi dan waktu aplikasi. Ini sangat penting sekali ya sobat tani. Cara dan waktu aplikasi yang tepat ini akan membuat insektisida dan nutrisi yang kita berikan ke tanaman padi kita ini bisa bekerja lebih maksimal sobat tani. Makanya tolong simak video ini dan jangan di skip ya sobat tani. Baik sobat tani, yang pertama yaitu cara aplikasinya. Untuk pencampurannya sendiri ini langsung saja bisa di mix ya sobat tani, artinya langsung bisa dicampur di dalam 1 ember, kemudian langsung dimasukkan ke dalam tangki 16 liter maupun 20 liter. Ini aman-aman saja, kemarin saya aplikasi tidak ada kelainan ya, tidak ada penggumpalan ataupun mengeluarkan asap gitu ya sobat tani, tidak ada. Jadi ini aman sekali untuk dicampur sobat tani.
Dan yang kedua yaitu waktu aplikasi. Ini yang sangat penting sekali diperhatikan Sobat Tani, supaya memaksimalkan kinerja dari ketiga bahan ini. Kalau saya kemarin yaitu mengaplikasikannya di atas jam 7 ketika embun padi itu sudah hilang, atau ketika matahari itu sudah mulai panas ya Sobat Tani. Ini supaya penyerapan terutama dari MKP ini bisa lebih maksimal. Sedangkan untuk insektisida Incipio ini adalah racun kontak dan lambung Sobat Tani. Artinya memang racun ini harus bisa menyentuh dari hama sasarannya, yaitu hama penggerek batang. Di mana hama penggerek batang ini Sobat Tani aktifnya itu di atas jam 7. Jadi itulah mengapa saya menyarankan penyepraiannya di atas jam 7 Sobat Tani. Baik secara dari unsur haranya bisa diserap maksimal oleh tanaman, dan juga untuk insektisida Incipio ini bisa mengenai hama sasarannya pas ketika hama tersebut aktif-aktifnya Sobat Tani. Nah, itu dia tadi Sobat Tani cara pengaplikasiannya dan waktu pengaplikasiannya yang tepat. Tolong ini diperhatikan ya Sobat Tani, supaya kinerja dari ketiga bahan yang saya sebutkan tadi itu bisa maksimal di lahan padi sahabat tani semua. Yuk langsung saja ke pembahasan yang ketiga Sobat Tani. Alasan saya mengapa menggunakan ketiga bahan yang saya sebutkan tadi, yaitu Incipio, MKP maupun Gipgrow untuk tanaman padi saya di saat fase generatif atau mau mengeluarkan malai Sobat Tani. Yuk simak saja videonya berikut ini. Alasan yang pertama, saya mulai dulu dari botol biru ini Sobat Tani, yaitu Incipio 200 SC. Mengapa saya menggunakan atau memilih bahan aktif dari Incipio ini? Karena kebetulan saat padi saya memasuki generatif ini banyak hama kaper Sobat Tani. Jadi saya memilih Incipio ini. Kenapa kok tidak bahan lain seperti emamectin maupun bahan-bahan yang lebih murah ya Sobat Tani? Karena saat ini sedang masuk bulan Ramadan Sobat Tani, jadi bulan puasa. Jadi saya tidak mau nyepray bolak-balik Sobat Tani. Yang kedua, bahan aktif dari Incipio ini menggunakan Pinazolin teknologi. Artinya ini bisa melindungi padi kita selama 14 hari. Jadi cukup lama sekali ya Sobat Tani. Apalagi kita berurusan dengan makhluk hidup kaper ya Sobat Tani. Jadi waktu bertelurnya kaper dan waktu menetasnya kaper itu tidak bareng ya Sobat Tani. Ya seandainya kalau bareng ya bisa kita gunakan insektisida yang murah ya Sobat Tani. Karena kita berurusan dengan makhluk hidup yang fase kehidupannya itu tidak sama, baik bertelurnya maupun kelahirannya, maka oleh sebab itu saya memilih Incipio ini Sobat Tani. Selama 14 hari ini padi saya akan terlindungi. Tidak tahu ya apakah benar terlindungi atau tidak. Ini juga tergantung dari cara aplikasi ke lahan kita juga, apakah itu bisa menyebar dengan rata, atau ada juga padi yang kelewatan tidak dispray ya Sobat Tani. Jadi kan kita tidak tahu. Tapi ya ini bentuk ikhtiar saya Sobat Tani. Dan untuk Incipio ini Sobat Tani kalau bisa dispray 2 kali ya Sobat Tani. Pas 14 hari selanjutnya atau 10 hari selanjutnya ini kita spray lagi. Jadi cukup 2 kali spray. Ini kalau di total 14 tambah 14, jadi sekitar 1 bulan ya padi kita terlindungi ya Sobat Tani. Ini waktu yang cukup lama sekali untuk melindungi padi kita. Kira-kira nanti ketika padi saya itu sudah merunduk, ini bahan aktif dari Incipio ini masih ada di padi saya dan masih melindungi padi saya Sobat Tani. Itulah mengapa saya menggunakan si botol biru Incipio ini untuk melindungi padi saya. Yang kedua, saya menggunakan MKP Pak Tani, yaitu dengan unsur hara fosfat dan kalium. Sebenarnya kaliumnya ini tidak terlalu besar ya Sobat Tani, cuma 34%, sedangkan fosfatnya itu 52%. Namun saya memilih MKP ini bertujuan yang pertama untuk memperkuat batang padi ini ya Sobat Tani, untuk memperkuat batang padi saya supaya tidak roboh, apalagi saat ini sedang musim hujan Sobat Tani. Karena kandungan fosfat yang ada di dalam MKP ini bisa memperkuat ya dinding batang dari
padi saya. Kemudian untuk kaliumnya sendiri ini bertujuan untuk memaksimalkan sobat tani, untuk memaksimalkan keluarnya malai padi kami, padi saya. Serta dari unsur kalium ini bisa membuat padi itu sehat dan tahan terhadap penyakit sobat tani. Karena ketika padi sehat, maka lihat imunnya itu kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Sama kayak manusia sobat tani. Kalau manusia itu nutrisinya terpenuhi dan sehat, kemudian imunnya terjaga, ini tidak mudah terserang penyakit. Padi pun juga sama seperti itu sobat tani. Salah satu upaya untuk meningkatkan imun dan daya tahan padi serta memaksimalkan keluarnya malai, maka kita kasihlah pupuk MKP ini sobat tani, yaitu dengan kandungan fosfat 52% dan kalium 34%. Alasan yang terakhir saya menggunakan Give Grow yang kebetulan ini tidak ada di sini ya sobat tani, tapi ini saya aplikasikan di lahan saya karena bungkusnya sudah saya buang kemarin sobat tani. Alasan saya menggunakan Give Grow yaitu untuk memaksimalkan anakan padi. Kalau indukan padi itu kan sudah jelas keluar malai ya sobat tani. Kalau anakannya belum tentu sobat tani, karena anakan padi itu ada yang kecil gitu ya sobat tani, ada yang baru keluar anakan gitu ya. Jadi kita pacu pertumbuhan anakan tersebut dengan Give Grow sobat tani, supaya bisa mengejar indukannya dan nanti diharapkan bisa keluar malai semua ya dalam satu rumpun. Jadi itulah mengapa tujuan saya menggunakan Give Grow. Kemudian alasan kedua saya menggunakan Give Grow yaitu untuk memperpanjang daun dan batang padi. Meskipun ini musim hujan, saya tidak takut ya sobat tani, insya Allah ini tidak akan roboh karena sudah terbekali oleh MKP ini, dan ini sudah saya buktikan selama beberapa musim saya aplikasikan Give Grow, dan padi saya selalu tinggi dan tidak roboh ya sobat tani, asalkan ya pemupukannya berimbang, tidak terlalu banyak urea, dan kita rajin menyepray dengan MKP ya. Minimal lah saat fase generatif kita menggunakan MKP ini 3 kali aplikasi ya sobat tani. Saat padi berusia bunting muda, kemudian saat keluar malai, dan terakhir saat pengisian sobat tani. Jadi 3 kali aplikasi minimal, jadi untuk memperkuat batang padi yang saya imbangi dengan Give Grow ini untuk memacu pertumbuhan padinya sobat tani. Dan saya mau memperlihatkan kepada sobat tani penampakan padi saya setelah aplikasi ketiga bahan tadi ya sobat tani. Ini dia mau keluar malai sobat tani. Nah ini badangnya besar sobat tani, tuh panjang. Jadi tujuannya mengaplikasikan Give Grow ini untuk memperpanjang batang, memperpanjang daun bendera atau daun ini, dengan tujuan yaitu nanti malainya bisa keluar dengan sempurna sobat tani, dan juga malainya nanti bisa panjang dan isi dari gabah per malainya itu bisa banyak. Jadi itu tujuannya sobat tani, bisa diperhatikan ya sobat tani. Dan untuk anakan-anakannya ini supaya produktif ya sobat tani, bisa dilihat ini anakannya sudah tumbuh semua, tidak ada anakan yang, ada juga sih anakan yang kecil ini sobat tani, tapi ini terlalu kecil ya, mungkin tidak bisa dipacu lagi. Tapi ya kebanyakan anakannya besar-besar batangnya, kemungkinan ini jadi semua sobat tani. Jadi itulah tujuan dari pengaplikasian Give Grow sobat tani. Dan ini padi saya sebelah lagi ya sobat tani, memang tinggi ya, padahal ini tipe Inpari 32 tapi pertumbuhannya tinggi. Biasanya Inpari 32 itu tidak terlalu tinggi sobat tani. Tuh kan sobat tani, batangnya besar-besar, ini kemungkinan anakannya ini bisa produktif semua sobat tani. Makanya kita harus memacunya dengan Give Grow. Kita pakai Give Grow yang 10 SP saja sobat tani, jangan pakai yang 20 SP ya. 20 SP itu nanti ketika padi sudah keluar malai, baru 20 SP sobat tani. Dan itu dia alasan saya menggunakan ketiga bahan tadi itu sobat tani.
Mungkin sobat tani akan ada yang kontroversi atau tidak sejalan dengan saya. Tidak apa-apa sobat tani, apalagi terutama saat penggunaan Gigro di musim hujan ya. Tentu sobat tani semua pasti akan banyak yang tidak setuju dengan saya karena takut padinya roboh seperti itu ya sobat tani. Tapi insya Allah kalau menggunakan cara saya ini tidak akan roboh ya sobat tani. Apalagi ini jenis padi Inpari 32 Promeo yang memang tidak mudah roboh ya sobat tani, berbeda dengan Inpari 32 biasa. Kemudian juga sudah saya imbangi juga dengan MKP dan juga pupuk yang berimbang yang sudah ada di video-video sebelumnya itu sobat tani. Insya Allah padi saya tidak akan roboh. Tapi saya tidak mau sombong terlebih dahulu ya sobat tani, karena ini kita kembali lagi kepada alam. Tapi kalau memang takdir saya itu bagus ya, ditakdirkan bagus, insya Allah padi saya tidak akan roboh. Kita tetap optimis saja sobat tani. Barangkali sobat tani ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya sobat tani, karena saya juga masih pemula dan perlu belajar lebih banyak lagi sobat tani untuk memaksimalkan hasil panen padi saya sobat tani. Terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.